Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan perbaiki handphone Oppo Reno yang apabila dia dihidupkan dia akan kembali mati lagi, atau dia restart kembali mati dan hidup kembali. Seperti inilah kondisi handphonenya ya. Kita akan mencoba menghidupkan terlebih dahulu handphonenya. Seperti ini, handphone setelah hidup dia akan kembali mati lagi. Atau ada juga yang handphone itu bisa dioperasikan, bisa dipakai. Tetapi ketika kita melakukan pengoperasian handphone itu tiba-tiba bisa mati kembali atau hidup kembali. Atau restart ya. Biasanya kalau handphone yang bisa dioperasikan itu bisa dicoba dulu untuk melakukan panggilan telepon. Apabila dipakai melakukan panggilan telepon cukup lama, biasanya itu dia akan mengalami restart tadi tuh, mati dan hidup kembali. Atau kita pakai untuk merekam video dalam cukup lama, dia akan restart juga. Atau kita pakai di aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya kita membuka TikTok atau membuka YouTube atau membuka aplikasi yang lain seperti WA dan Facebook atau apa, handphone akan restart seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu mati dan hidup lagi. Atau bahkan langsung mati aja, tidak mau hidup lagi. Dan di sini kita akan mencoba terlebih dahulu untuk mengecasnya sambil kita cas handphonenya, dan kita akan mencoba lagi untuk mengoperasikannya seperti yang saya sebutkan tadi. Kita akan mencoba untuk melakukan panggilan atau kita coba untuk melakukan perekaman video. Di sini kita coba ya untuk melakukan perekaman video, tapi di sini sambil kita cas. Nah, di sini membuktikan kalau kita sambil cas dan kita pakai untuk merekam video seperti ini dan handphonenya tidak ada restart atau tidak ada mengalami problem seperti halnya pertama kali tadi, berarti kemungkinan besar rusak itu ada pada baterainya. Dan kita coba untuk mencabut casenya seperti ini. Dan ketika udah kita cabut casenya, langsung saja handphonenya langsung mati kembali seperti awal tadi. Berarti kemungkinan besar kerusakannya ini ada pada baterainya. Dan kita akan membongkari handphone ini terlebih dahulu. Kita akan melepas untuk tutup belakangnya atau backdoornya terlebih dahulu, karena ini adalah Oppo Reno. Di sini kita akan manasi terlebih dahulu untuk tutup belakangnya. Di sini bisa menggunakan head layer atau separator LCD atau menggunakan blower uap seperti ini, atau bisa menggunakan cairan ya, cairan pelemah lem yaitu glue remover atau glue picker, atau menggunakan thinner atau menggunakan cairan yang lain. Yang pasti cairan itu digunakan untuk mempermudah pengangkatan tutup belakangnya. Untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, kita mempunyai 3 opsi pilihan. Karena tadi sudah kita tentukan yaitu kerusakannya ada pada baterainya. Yang opsi pertama kita bisa membaikin baterainya yaitu dengan cara menjamper fuse baterainya. Karena kerusakannya itu pada dasarnya ada pada fuse baterainya. Dan untuk opsi yang keduanya kita bisa langsung saja mengganti fuse baterainya ya. Opsi yang keduanya ini kita ganti fuse. Opsi yang pertama kita jumper fuse-nya. Kita tidak perlu mengganti fuse-nya, tapi kita jumper. Dan opsi yang keduanya kita mengganti fuse-nya. Dan yang opsi yang ketiganya tentu saja kita langsung saja mengganti baterainya. Dan kita lanjutkan dengan pembukaan tutup belakangnya. Di sini kita menggunakan silet terlebih dahulu untuk mencari celahnya. Kemudian setelah celahnya ketemu kita bisa menyisirnya dengan menggunakan mika. Mika ini bisa diambil dari mika apapun ya, mika seperti bawaan LCD. Ketika kita membeli LCD ada mikanya, dibawain mikanya, atau kita bisa mendapatkan mika ini dari bekas tempat glass atau mika-mika yang lain ya. Yang pasti mikanya berbentuk pipih yang bisa kita gunakan untuk menyisir tutup belakangnya. Karena di sini masih dirasa kurang panas ya kalau menggunakan blower uap, kita akan memanasi sedikit saja supaya lebih mudah dalam penyisirannya. Kita coba lagi untuk menyisitnya sampai bisa terlepas dengan sempurna untuk tutup belakangnya ini. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan semua baut-baut penutup mesinnya atau penutup bezelnya. Kita akan membukai baut-baut itu satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk melepas SIM tray-nya sebelum kita lepas untuk bezelnya ini. Dan kita melepas bezelnya ini ya.
Kita bisa menggunakan kuku jari seperti ini atau menggunakan mika yang tadi untuk menyisit belakangnya. Setelah kita lepas tutup belakangnya tadi ya, kita akan melepasi semua soket-soketnya. Di sini ada soket baterainya, kita lepas. Kemudian ada soket depan bawahnya, kita lepas. Dan kita akan mencoba untuk memperbaiki baterainya. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada 3 opsi untuk memperbaikinya. Kita bisa menjamper fuse-nya, kita bisa mengganti fuse-nya, atau kita langsung mengganti baterainya. Untuk memperbaiki baterainya, yang 2 opsi yang pertama yaitu menjamper fuse-nya dan mengganti fuse-nya. Di sini kita lihat dulu untuk bentuk fisik baterainya. Apabila baterainya ini masih memungkinkan untuk kita perbaiki, yaitu fisiknya masih bagus, tidak ada lengkukan yang berlebihan, dan tidak ada benjolan atau bengkak pada baterainya, kita bisa memperbaiki baterainya. Lanjut, kita akan perbaiki baterainya. Kita akan melepasnya terlebih dahulu untuk plastik-plastik penutup baterainya ini. Kita akan melepasinya sampai dia bisa terlepas ya. Bagian atas ini kita lepas pelan-pelan aja seperti ini. Dan kita bisa memotongnya seperti ini untuk bagian atasnya. Dan kita langsung saja membuka untuk penutup atasnya ini atau rangkaian atasnya ini ya. Kita buka seperti ini. Kita bisa melihati untuk belakangnya. Kita lihat dari seperti ini, dari samping seperti ini, dan nampak di sini ada beberapa rangkaian di atas ini, dan kita akan mencari di mana letak fuse baterainya itu. Dan ini adalah letak fuse baterainya. Dan inilah yang akan kita ganti atau kita jumper fuse-nya. Kita akan membuka terlebih dahulu untuk plastik-plastiknya ya. Ini tertutup plastik. Jadi kita buka terlebih dahulu. Kita sobek-sobek saja seperti ini sampai terlihat fuse yang saya maksud tadi. Ini adalah fuse-nya, sudah terlihat dan bisa untuk dijamper ya, karena sudah disobek untuk plastik penutupnya. Dan kita kasihkan flux terlebih dahulu untuk mempermudah pengangkatan atau pelepasan fuse-nya ini. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan fuse-nya. Kita menggunakan solder seperti ini yang sudah dikasihkan timah ya. Kita solder kanan kiri seperti ini sampai fuse-nya bisa terlepas. Kemudian kita bersihkan untuk bekas fuse-nya tadi letaknya. Di sini kita akan menggunakan opsi yang pertama apabila ingin menggunakan opsi yang pertama, yaitu kita menjumper fuse-nya saja tanpa mengganti fuse-nya. Lanjut, di sini kita akan menjumper fuse-nya ya. Karena menggunakan opsi yang pertama tadi, kita menjumper langsung fuse-nya. Kita langsung saja kita menggabungkan timahnya. Kita menggabungkan 2 titik pin yang kita ambil tadi, yaitu tempat fuse tadi. Kemudian kita gabungkan aja dengan menggunakan timah langsung seperti ini. Kita akan menggabungkan dengan timah yang sedikit tebal ya, supaya bisa tergabung 2 titiknya tadi. Dengan cara yang pertama itu juga bisa menyelesaikan masalah ini, atau dengan cara yang kedua kita akan mengganti fuse-nya. Kita siapkan fuse-nya terlebih dahulu. Kita akan memberikan timah terlebih dahulu pada fuse-nya ini di sisi kanan kiri pada kaki-kakinya agar bisa tertempel dengan sempurna nanti ketika kita masang. Di sini fuse-nya ini ada beberapa pilihan biasanya ya. Ada seri-serinya di fuse-nya, perlu diperhatikan juga. Ada fuse dengan seri PLK, ada fuse dengan seri Qi, ada fuse dengan seri Qi1 dan PLK yang besar. Kita lanjutkan dengan pemasangan fuse-nya ya. Yang telah kita siapkan tadi, kita akan memasang fuse-nya di tempat yang kita sudah siapkan ya. Kita akan masang fuse-nya seperti biasanya saja kita akan memasangnya. Di sini saya perjelas ya untuk contoh pemasangannya. Sama aja, walaupun ini seri handphonenya berbeda, tapi pemasangannya sama saja. Seperti biasa saja kita pasang saja yang sisi kanan atau kiri terlebih dahulu sampai tertempel, kemudian disolder di sisi yang lain sampai dia bisa tertempel dengan sempurna. Setelah kita pasang fuse-nya, kita rapikan kembali ya untuk baterainya tadi. Kita akan merapikan isolasi-isolasinya ya. Dan ini adalah soket papan bawahnya. Kita pasang kembali dan kita pasang kembali juga untuk soket baterainya. Dan kita coba untuk menyalakan handphonenya. Kita akan melihati seperti apa hasilnya setelah kita mengganti fuse-nya atau menjumper fuse-nya ya. Di sini saya meyakini bahwa infonya sudah normal. Karena saya meyakini infonya normal ya, saya kembalikan saja untuk perlengkapan-perlengkapannya ini supaya lebih mudah dan lebih cepat saja.
Setelah infonya masuk ke menu utamanya, kita langsung saja untuk merekam videonya seperti hal yang kita lakukan pertama kali tadi. Kita akan merekam terus sampai berapa menit ya, untuk meyakinkan bahwa tidak ada trouble lagi, tidak ada masalah lagi, tidak ada restart atau mati kembali seperti pertama kali tadi. Setelah sekian lama kita coba, nampaknya di sini handphone sudah normal, tidak ada restart atau mati seperti pertama kali tadi. Dan di sini kita coba juga untuk pengecasannya. Kita yakinkan pengecasannya juga berjalan dengan normal, bisa menambah baterainya dengan normal. Dan kita kembalikan ini ya, sambil menunggu pengecasannya kita kembalikan semua baut-bautnya. Setelah kita pasang kembali untuk perlengkapan handphonenya ya, kita akan mencoba kembali fungsi HP-nya. Seperti apa setelah kita ganti tadi ya. Sebelumnya sudah kita coba, sudah normal, dan kita akan meyakinkan kembali agar lebih normal lagi. Di sini kita pakai untuk menonton YouTube yang cukup lama ya untuk mencobanya, dan kita juga bisa mencoba untuk melakukan panggilan telepon. Kita meyakinkan bahwa handphonenya tidak ada trouble lagi seperti pertama kali tadi. Dan apabila dalam proses percobaan ya, kita coba untuk menelpon atau kita coba untuk menonton YouTube dan ternyata handphone mengalami restart atau mati kembali, berarti fuse yang kita pakai untuk mengganti tadi kurang bagus dan harus kita ganti kembali. Atau kita pakai opsi yang pertama tadi, yaitu kita menjember fuse-nya saja tanpa mengganti fuse-nya, itu juga akan kembali normal untuk handphonenya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.